Kemudian pada ayat selanjutnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki ya, la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang artinya bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikannya furqan ya, atau pembeda ya. Pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram dan lain sebagainya. Ini akan diberikan pembeda ini secara otomatis ya. Nah, tinggal takwanya, kalau takwanya semakin tebal, takwanya semakin tinggi, akan diberikan furqan yang lebih tinggi lagi. Kalau pada zaman Rasulullah SAW, ya, seorang sahabat yang diberikan furqan, atau juga Rasulullah memberikan julukan kepada beliau adalah furqan, yaitu sahabat Umar Ibnul Khattab. Ya. Itu satunya sahabat yang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat ya memberikan penilaian terhadap sesuatu, oh ini batil, oh ini halal, ini haram, oh ini boleh, tidak boleh, oh ini riba, oh ini halal. Ya. Ini cepat dalam memberikan penilaian itu. Jadi agar keimanan kita meningkat ya, maka kita beramal yang sebaik-baiknya, meninggalkan keburukan-keburukan yang semaksimalnya agar derajat ya takwa itu dicapai. Nah, ini juga sudah pernah dicapai pada zaman kemerdekaan Indonesia ya. Ya, kita tahu bahwa Indonesia merdeka itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepat pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Tapi juga bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya. Tapi itu 17 Ramadan. Nah, ini berkat kegigihan ya para ulama, kiai dan tokoh-tokoh Islam yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Nah, ini mungkin jarang dijelaskan ya, tanggalnya tanggal 17 Ramadan itu jarang dijelaskan. Padahal juga dalam UUD 45 itu juga dapat kemerdekaan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para kiai, tokoh agama, ya, santri, ya, ini dalam berjuang melawan Belanda ini luar biasa, karena senjatanya tidak imbang, ya. Mungkin juga tentaranya tidak imbang, karena Belanda sendiri tentara itu banyak, dan juga orang-orang Indonesia yang direkrut oleh Belanda, jadi tentara Belanda itu banyak ya. Jadi sing manut penjajah itu ya banyak dulu. Di antara tentara Belanda yang dari Indonesia yang terkenal adalah tentara dari Ambon, namanya Kenil ya. Kenil itu luar biasa. Kejamnya lebih kejam daripada Belanda, padahal itu orang Indonesia. Maka sampai sekarang kan juga di sana kan juga banyak orang-orang agamanya yang nganut Belanda dulu ya. Ini. Jadi ternyata juga kiai, para tokoh agama, kemudian santri yang memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia ya. Ya, sepertinya misalnya kita asing lagi ya. Kita melihat misalnya Kiai Haji Agus Salim ya. Imam Bonjol ya. Diponegoro. Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Itu tokoh-tokoh Islam dan juga mayoritas ya kalau kita lihat dalam foto-foto sejarah itu mereka itu berjenggot ya, punya jenggot panjang-panjang. Kiai Haji Agus Salim itu jenggotnya panjang dan beliau menguasai banyak bahasa, tadi bahasa Belanda fasih, bahasa Inggris fasih, bahasa Perancis bisa, bahasa apa lagi bisa. Ini Kiai Haji Agus Salim. Kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah itu juga berjenggot ya. Nah, kita lihat fotonya ditempel di mana kan juga berjenggot ya. Maka jangan sampai ya orang muslim ya tidak suka kepada syariat Islam termasuk memelihara jenggot, karena Rasulullah menganjurkan ya supaya berbeda Yahudi dan Nasoro. Yahudi dan Nasoro itu ya membiarkan kumis, mencukur jenggot ya. Islam berbeda dengan mereka, yaitu membiarkan jenggot, kemudian juga mencukur kumis ya. Jadi berlawanan ya. Dan juga mereka kalau kita lihat misalnya ya misalnya berdiri dari atas sampai bawah itu pakaiannya kan juga celana atau jubahnya juga di atas mata kaki orang laki-laki, di atas mata kaki, atau kalau sekarang disebutnya cingkrang ya, celana atau jubah cingkrang ya. Itu karena juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan ya syariat Islam apa itu dengan pakaian ya. Loh, kalau mengabaikan ya atau tidak senang ya, kita tidak termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah mengatakan waman roghiba an sunati falesa minni. Barang siapa yang enggan, yang benci, tidak senang terhadap sunnah-sunnahku, maka bukan golonganku. Ini berat ya, kalau belum bisa mengamalkan ya jangan sampai kita termasuk golongan yang membenci atau tidak senang. Ya kita senang ya, tapi belum bisa mengamalkan itu. Karena diantaranya juga banyak kan, hikmahnya banyak. Berpakaian menurut sunnah Rasulullah itu banyak ya, hikmahnya banyak. Seperti misalnya celana di atas mata kaki atau jubah di atas mata kaki itu. Yang pertama, tidak mudah kena kotoran atau kena najis. Katanya jubahnya awor-awor, klengsreh lemah ya, kena kotoran anjing tidak tahu, kena kotoran kucing kita tidak tahu. Nah, masuk kamar mandi nanti klengsreh ya, di situ kotor, ada kencing yang belum disiram ya kena najis ya, kita tidak tahu. Padahal pakaian yang kena najis itu tidak sah untuk melaksanakan sholat ya. Ini kesepakatan ulama. Nah kalau celana kita kena najis atau jubah kita kena najis karena kesembrononan kita, nah itu kesalahan kita. Kemudian juga mendapatkan pahala ya. Jadi pakai pakaian syar'i itu mendapatkan pahala. Seperti wanita-wanita yang menutup auratnya ya. Mereka hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan, itu mendapatkan pahala ya. Diniati melaksanakan ya syarat Islam itu mendapatkan pahala.
kita pun juga demikian melaksanakan syariat Islam dengan cara pakaian yang sunnah, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu akan termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa rasulah. Nah, itu ayatnya. Kemudian dari segi ekonomi ya, pakaian untuk laki-laki itu kalau di atas mata kaki itu lebih hemat, karena iritnya mungkin satu celana itu bisa 10 cm, 10 cm lebih irit. Nah kalau 1 meter harganya 100.000, 10 cm itu sudah bernilai 10.000. Kalau 1 meternya 100.000, hematnya 10 cm, berarti kan kita menghemat 10.000 rupiah itu tiap orang. 10.000, misalnya 1 juta orang, ya 1 juta orang udah kali 10.000 udah 10 miliar, 10 miliar. Untuk bangun masjid seperti ini sudah bisa nih 10 miliar. Nah, apalagi nanti 2 juta, 5 juta orang ya, so hematnya berapa ini? Karena hemat itu merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Sampai pada penggunaan air saja disuruh hemat ya, air. Nah, sedangkan ini pakaian ini kain. Ya, ini berhubungan dengan uang, padahal uang mencarinya susah ya, sebagian besar kan susah ini. Juga menghindari takabur, karena takabur itu juga akan menyebabkan kita masuk neraka. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata mangkana fi qalbi dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya itu ada takabur, walaupun hanya sedikit kecil atau sebiji sawi, kecil sekali. Takabur itu tidak boleh. Ini menyebabkan takabur. Karena kalau raja-raja dulu itu ya pakai pakaian tuh sampai ngelembreh tanah itu ya, dengan kesombongannya geledar ke sini itu takabur. Itu raja-raja yang kafir dahulu. Nah itu maka diantisipasi oleh Rasulullah SAW. Ini diantara ya, apa itu sedikit keterangan tentang apa itu isbal itu ya. Kemudian juga syariat ini, misalnya syariat memelihara jenggot ya. Ini pahlawan-pahlawan kita itu, pahlawan nasional, kemerdekaan nasional, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia itu juga kebanyakan berjenggot, kata dia tuh, banyak yang berjenggot. Memang beliau-beliau ini memang juga dulu memang sengaja memelihara jenggot karena memang sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.